Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembacaan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsiril Kalimul Mannan, karya dari Al-Allamah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masih membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke 30 sampai 34, yang mana terakhir kita bahas tentang firman Allah ta'ala, yaitu ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, ambi'hum, kabarkan kepada mereka, bi asma'ihim, tentang nama-nama yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, kemudian kita terakhir pada qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh, berkata atau berfirman Allah tabaraka wa taala, tidakkah saya telah katakan kepada kalian, sungguh saya mengetahui perkara gaib, yaitu ghaibus samawati wal ard, apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi. Nah, maka setelah ini Syekh menjelaskan, thumma amarahum ta'ala bisujudi li Adama, kemudian Allah Ta'ala memerintahkan memerintahkan kepada mereka, para malaikat, untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, ikraman wa ta'ziman wa ubudiyatan lillahi ta'ala, sebagai bentuk ikram, yaitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan ta'ziman, dan sebagai bentuk pengagungan, dan ubudiyah, yaitu sebagai peribadatan kepada Allah. Jadi sujudnya mereka kepada Adam bukan ibadahnya kepada Adam, tapi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya mereka itu sebagai bentuk bagaimana memuliakan Adam, tapi bukan bentuk ibadah. Jadi ubudiyatan lillahi ta'ala. Famtathalu amrallahi wa badaru kulluhum bisujudi, maka mereka semua, yaitu para malaikat, itu melaksanakan perintah Allah dan bersegera untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam, illa iblisa aba, kecuali iblis yang dia aba, enggan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keengganannya itu dia dianggap enggan karena imtana'a anis sujud, dia menahan diri dari sujud, wastakbara an amrillahi wa ala adama, dan berlaku sombong dari perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berlaku sombong kepada Nabiullah Adam alaihissalam, sebagaimana ayat yang lainnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-61, asjudu liman khalaqata tinan, apakah saya sujud kepada makhluk yang engkau ciptakan itu tinan, dari tanah, yang asalnya dari tanah. Wa hadhil aba'u minhu wal istikbar natijatul kufri alladhi huwa muntawin alaihi fatabayyanat hina idzin adawatuhu lillahi atau adawatuhu lillahi wa li adama wa kufri wa kufruhu wa istikbaruhu. Maka dijelaskan bahwasanya keengganan ini
Dan bentuk kesombongan itu adalah natijatul kufri. Dia merupakan natijah, hasil dari kekufuran iblis. Yang mana di sini dilihat huwa muntawin alaihi, yang dia itu mementingkan diri sendiri. Maka dari perbuatannya ini menjadi jelas, fatabayyanat, menjadi jelas hina idzin, ketika itu ada watuhu lillahi wa li adama, permusuhannya kepada Allah dan kepada Nabi Adam, wa kufruhu wa istikbaruhu, dan juga jelas kekufuran dan kesombongannya. Kesombongan siapa? Iblis. Jadi sombong ini bahaya ya. Sombong ini awalu dzambin usiyallahu bihi. Dia merupakan dosa yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala itu dimaksiati dengan dosa tersebut. Walaupun ada khilaf memang antara sombong dan satu lagi apa? Apa kira-kira dosa yang pertama? Hasad ya. Nah, ada khilaf antara hasad dan sombong. Nah, taib. Artinya ada yang mengatakan karena Nabi Allah itu iblis itu hasad kepada Nabi Adam. Nah, Allah Ta'ala alam. Yang jelas istikbar dia sebab banyak dosa. Pertama, dia sebab kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufurnya Fir'aun, kufurnya umat-umat terdahulu itu karena kesombongan. Padahal mereka yakin apa yang didakwakan para rasul kepada mereka ketika diutusnya rasul kepada mereka itu, bahwasanya dakwah mereka itu benar. Tapi karena kesombonganlah yang menyebab mereka kufur. Ya, wajahadu biha wastaqadatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. Mereka mengingkari apa yang didakwakan oleh para rasul kepada mereka. Wastaqadatha anfusuhum, namun jiwa-jiwa mereka sebenarnya meyakini benarnya. Tapi kenapa mereka kufur? Zulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan juga karena ulu, merasa lebih tinggi. Merasa lebih tinggi. Nah, dan juga bahaya daripada al-istikbar ini, dia sebab orang itu tidak mau berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara sebab orang tidak mau beribadah, di antara sebab orang tidak mau berdoa, itu bahaya kalau sampai pada kesombongan. Artinya yang menyebabkan orang itu tidak mau berdoa dan tidak mau beribadah karena kesombongan. Ya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian semua kepada aku, astajib lakum, pasti saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang berlaku sombong sehingga tidak mau beribadah, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena perintahnya awalnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah itu adalah bentuk ibadah. Nah, jadi orang yang tidak mau salat, tidak mau puasa, tidak mau, ya, hakikatnya adalah orang-orang yang sombong. Nah, maka bahaya. Dan juga sombonglah yang membuat orang itu apa? Tidak mau mengamalkan sunnah Nabi SAW. Artinya di antara sebab orang tidak mau mengamalkan sunnah Nabi, bisa jadi itu karena kesombongan dalam hati. Nah, sebagaimana disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ya, dari hadis Salamah bin Al-Aqwa, akala rajulun inda Rasulullah SAW bishimalihi. Pernah ada orang makan di sisi Nabi SAW pakai tangan kiri. Maka kemudian ditegur, ya fulan kul biyaminik, wahai fulan makanlah dengan tangan kananmu. Qala la astati', dia mengatakan saya tidak mampu. Nah, kemudian Nabi tegur, bal istata'ta, kamu mampu. Nah,
Dan para sahabat mengomentari kejadian ini, ya, tidaklah orang ini sehingga tidak mau melakukan perintah Nabi untuk makan tangan kanan karena sombong. Maka ketika dia tidak mau, Allah segerakan ukubah ketika itu. Allah segerakan hukuman. Ya, takkan tangannya tidak bisa dia masukkan tangan kirinya yang ada makanan di situ untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, ya. Fama rafa'a yadahu ila fihi. Dia tidak mampu mengangkat tangan yang kirinya tadi yang dia makan dengan tangan kiri tadi ke dalam mulutnya. Nah, dan juga bahaya sombong itu apa? Menghalangi orang belajar, menghalangi orang untuk ikut majelis taklim, ikut hadir di pengajian, ya. Artinya bahaya kalau yang menyebabkan orang tidak mau hadir itu karena merasa saya sudah pintar, saya sudah lama mondok apa. Nah, saya tidak perlu ikut taklim. Ini bahaya, ya. Nah, siapa? Al-Imam Mujahid, murid daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, mengatakan apa? La yata'allamul ilma al-mustahi wal mustakbir. Tidak akan bisa mempelajari ilmu itu orang yang al-mustahi, orang yang pemalu, tapi pemalu yang mazmum, pemalu yang tercela. Karena asalnya malu itu bagus, ya. Nah, al-haya'u kulluhu khair, ya, atau khairu kulluhu. Malu itu seluruhnya baik asalnya. Tapi kapan ada malu yang menghalangi orang berbuat baik, ini malu tercela. Apalagi malu sampai tidak mau hadir di majelis taklim. Wal mustakbir, dan orang yang berlaku sombong, ya, menyombongkan dirinya. Maka sombong ini bahaya, bisa menghalangi orang belajar ilmu, bahkan terhalangi juga untuk mendapatkan hidayah, ya. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan. Ya. Oh iya kah? Sekarang 37. Masya Allah. Ayat ke-37. Nah, jazakallahu khair. Nah, antum sudah, ya. Kalau tidak, baik. 37 faltaqa Adama. Fatalaqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa, ya, maka Nabi Adam menerima apa? Menerima ilham, menerima pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana sebelumnya ketika Nabi Adam telah bermaksiat karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti bisikan iblis, maka Allah berikan ilham kepadanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fatalaqa Adama, maka Nabi Adam pun menerima, talqafu wa tulaqqan, menangkap dengan cepat dan ditalkinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah wa alhamahullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepadanya. Mir rabbih kalimatin, menerima dari Rabbnya kalimat, yaitu kalimat-kalimat. Wa hiya qauluhu rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna, ya. Yaitu sebagaimana dalam ayat yang lainnya, yaitu rabbana zalamna, wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya. Wa in lam taghfir lana, jika engkau ya Allah tidak memberikan ampunan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Fa'tarafa bi dzambihi wa sa'ala Allah maghfiratahu, maka Nabi Adam AS itu mengakui dosanya dan memohon kepada Allah untuk diampuni. Fataba Allah alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Jadi taba itu bisa bermakna bertobat, ya, juga taba bisa bermakna menerima taubat. Fataballahu alaihi, ya,
maka Allah menerima taubatnya wa rahimahu, dan tentunya Allah juga dengan hal itu merahmati, menyayangi Nabi Adam alaihissalam. Innahu huwat tawwab, sesungguhnya dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawwab, maha menerima taubat. Liman taba ilaihi wa anaba, bagi orang yang bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taubatuhu naw'ani, dan taubatnya Allah subhanahu wa ta'ala, artinya Allah ketika menerima taubatnya hamba itu ada dua jenis. Tauqifuhu awalan thumma qabulihi li taubah, itu Allah memberikan taufik untuk bertobat. Subhanallah, taubatnya kita itu bukan karena kita langsung sadar, tapi Allah yang menyadarkan kita. Jangan saya bertobat ini karena mau saya sendiri nih, ya. Tidak ada yang buat saya bertobat, saya sendiri yang mau bertobat. Tidak. Kita bertobat itu karena Allah tegur kita, Allah yang kemudian ya mengilhamkan kepada kita, ya menyadarkan hati kita untuk bertobat kepadanya. Ada taufik dari Allah, ada hidayah, ada bentuk bimbingan Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertobat. Nah, bayangkan ya, ada orang sudah membunuh 99 jiwa. Kira-kira siapa yang membuat dia itu bertobat? Padahal orang yang sudah berbuat dosa yang besar begitu, itu hatinya sudah kotor sekali, sudah didominasi noda hitam, ya. Nah, sudah keras. Untuk ingat Allah itu sudah susah. Untuk mau bertobat itu susah. Tapi kira-kira kenapa bisa? Ya, kalau bukan taufik dari Allah. Bahkan sampai genap lagi 100 orang dia bunuh, ya. Hebat ini orangnya. Satu orang saja dibunuh itu sudah masalah, ya. Berhadapan dengan keluarga yang dibunuh, atau bahkan kabilahnya kalau ada kabilahnya. Tapi ini tidak tersentuh sama sekali, berarti orang ini hebat, ditakuti, ya. Nah, tidak cukup satu tambah lagi dua, tidak cukup dua tambah lagi sampai 99, bahkan sampai 100, ya. Ini preman yang luar biasa ini. Kalau ada preman seperti ini baru preman. Kalau yang masih baru satu dia bunuh, baru kemudian mau sok-sok, ya itu belum apa-apa itu dibandingkan yang ini maksudnya, ya. Ya, tapi toh mau bertobat, subhanallah, ya. Itu kisahnya, ya, riwayat Bukhari Muslim. Nah, ada hadisnya Abu Hurairah. Nah, yang kemudian di situ disebutkan keutamaan orang yang berilmu. Adapun ahli ibadah, kadang dia justru membinasakan diri sendiri karena kebodohannya, karena sota-sota akhirnya bilang, tidak ada tobat bagimu, kamu bahaya, kamu itu sudah 99 kau bunuh, tidak ada harapan, tidak harapan, ya. Seperti itu. Akhirnya kecewa, akhirnya sudah dilengkapi saja jumlahnya 100, ya, yang dibunuh. Masya Allah. Nah, jadi tauqifihi awalan tsumma qabulihi li taubah. Kemudian setelah itu Allah menerima taubatnya. Jadi penerimaan taubat itu ada dua prosesnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pertama kali memberikan taufik kepadanya. Setelah itu kemudian Allah ketika si hamba ini bertobat, Allah menerima taubatnya. Dan tentunya idza istama'at syurutuha, ya. Nah, tsaniyan, ketika semuanya telah sudah sempurna syarat-syarat taubatnya. Ada berapa syarat-syarat taubat? Ada 3, ya. Ada yang bilang 4, ya. Apa itu? Pertama, menyesali, kemudian menyesali dan tidak mengulangi. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ikhlas, ya. Itu wajib pada seluruh orang, ya. Seluruh amal soleh itu harus wajib. Nah, orang bertobat tapi tidak ikhlas, tobatnya tobat tobat mau dibilang saja, saya bertobat, bertobat saya, dengar saya bertobat, padahal hanya pernah dibilang orang, itu masya Allah bertobat, cuma mau dibilang, maka bahaya. Ikhlas, ya. Pertama tadi apa? Ikhlas dulu, ya. Ikhlas, kemudian menyesali, dan kemudian berazam untuk tidak mengulangi.
Nah, keempat, ya, kalau perbuatan yang dia bertobat darinya itu berkaitan dengan hak manusia, maka dia harus kembalikan. Kalau bisa dikembalikan, kalau tidak bisa dikembalikan gimana? Dia doakan orang yang pernah dia zalimi, paham ya? Atau kalau tidak dia minta diikhlaskan. Kalau tidak ketemu orang yang pernah dia zalimi, dia wajib ketika itu terus mendoakan, paham ya? Nah, seperti itu. Nah, Masya Allah. Maka itu ya bahaya zalim ya. Nah, bahaya menzalimi. Kan zalim itu ada 3. Pertama, zalim kepada diri sendiri dengan maksiat, ya. Ini tidak berkaitan dengan hak orang lain. Kemudian yang kedua, zalim kepada orang lain. Nah, orangkah dia ataukah bisa juga kepada binatang. Ya, jangan zalim kepada binatang. Misalkan kepada hewan tunggangan yang muatannya terlalu berat, itu tidak boleh menzalimi. Nah, tidak diperhatikan makanannya, apalagi ya tidak diistirahatkan di tempat-tempat yang teduh, dibiarkan kena panas matahari, itu juga zalim, ya. Bahkan ada yang mengkiaskan juga sama dengan motor. Kalau motor katanya diparkir cari yang teduh, kasihan motor ya, karena panas matahari. Nah, kemudian yang ketiga dari zalim, dan itu yang paling utama, yang paling besar bahayanya, apa? Zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah bagaimana? Ya, padahal Allah mengatakan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya, hamba itu tidak berbuat zalim kepada kami. Itu kalau zalim yang dilakukan hamba hanya berkaitan dengan dirinya sendiri, artinya dia berzalim diri sendiri dengan berbuat maksiat. Tapi zalim kepada Allah itu adalah syirik, ya, syirik. Nah, Masya Allah, syirik. Fatabu alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ar-rahim bi'ibadihi wa min rahmatihi bihim awaffaqahum litaubah wa 'afa anhum wa safaha. Nah, itu Ar-Rahim, Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Dan diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan taufik. Allah memberikan taufik kepadanya untuk bertobat. Ya, itu juga bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, itu adalah bentuk taufik. Nah, atau bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya. Wa'fa anhum wa safaha, dan Allah maafkan dan safaha. Safaha itu artinya menganggap lalu perbuatannya. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-38 dan 39. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Qul nahbitu, kami katakan kepada mereka. Mereka siapa sini? Ya, mereka yaitu Nabi Adam beserta istrinya dan juga kepada iblis. Ihbitu minha, turunlah kalian darinya. Dari mana? Dari surga, jami'an, seluruhnya. Fa imma ya'tiyannakum minni, maka kalaulah tidak imma, apakah nanti ketika datang kepada kalian minni dari kehudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak akan ada rasa takut atas mereka dan tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Nah, orang yang mengikuti petunjuk, insyaallah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak akan mereka merasakan kesedihan hati.
walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang kufur, orang yang ingkar dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah ashabun nar, mereka lah para penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka padanya kekal, atau mereka kekal di dalam neraka tersebut. Nah, dijelaskan oleh Syekh, qarrar al-ihbata liyurattiba alaihi ma dzakara wa huwa qawluhu fa imma ya'tiyannakum minni. Nah, diulang-ulanginya tentang perkara ihbat. Perkara apa itu? Ihbat, diturunkannya mereka, itu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya dan juga iblis. Liyurattiba alaihi ma dzakara, agar disebutkan nanti urutan yang apa Allah sebutkan setelahnya. Wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apakah nanti datang kepada kalian dariku petunjuk, ayyi waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syara thaqalaini hudan, ay rasulun wa kitabun yahdikum ila ma yuqarribukum minni wa yudnikum min ridai. Nah, yaitu datang kepada kalian waktu atau zaman yang mana datang kepada kalian dariku, wahai ma'syarus tsaqalain, wahai sekalian dua makhluk yang berat, yaitu apa? Jin dan manusia, hudan, petunjuk. Dan petunjuk sini rasulun, bisa berupa rasul, wa kitab, dan kitabnya yang yahdikum ila ma yuqarribukum minni, yang akan memberikan hidayah kepada kalian apa yang mendekatkan diri kalian kepadaku, wa yudnikum min ridai, dan juga akan mendekatkan kalian kepada keridhaanku. Nah, baik. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, minkum di antara kalian, bi an amana bi rusuli wa kutubi wahtada bihim, wa dzalika bi tasdiqi jami'i akhbari rusuli wal kutubi wa imtithalil lil amri wa imtithalu lil amri wal istinabu lin nahyi fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, minkum di antara kalian, dan mengikuti petunjuk itu dengan cara apa? Amanah, beriman kepada rasul-rasul yang telah aku utus, juga kepada kutubi, kepada kitab-kitabku, wahtada bihim, dan mengambil petunjuk mereka, artinya mengikuti petunjuk mereka. Wa dzalika bi tasdiqi jami'i akhbari rusuli wal kutubi, dan diperjelas lagi caranya kita beriman itu membenarkan seluruh khabar-khabarnya para rasul, membenarkan seluruh khabar-khabar yang ada pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-imtisal, mengimani para rasul, mengimani rasul itu dengan imtisal, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka yang dengan seperti ini, seseorang yang melakukan hal tersebut, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidaklah mereka juga bersedih. Nah, paham ya? Dan itulah juga apa namanya, dari keutamaan tauhid ya. Orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dijamin aman di dunia dan di akhirat, dan juga dijamin petunjuk, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita pertahankan tauhid kita, berusaha untuk tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita jaga ibadah kita murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin amalan kita sedikit, tapi ini kita jaga. Nah, walaupun mungkin juga kadang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika kita menjaga tauhid kita, tidak berbuat syirik, maka dijamin Allah akan berikan apa namanya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, dan kezaliman di sini maksudnya adalah kesyirikan, maka bagi mereka itu keamanan.
Allah jamin mereka dapat keamanan dan juga mendapatkan petunjuk, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga dia akan sedih karena orang yang kuat imannya, ya, itulah orang yang kuat secara hakiki. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min mu'minid dhaif. Orang yang beriman yang qawi di situ bukan bermakna kuat jasadnya, kuat ya, besar pakaian atau bagaimana ya, Bu? Paham ya? Bukan. Kuat di situ adalah kuat keimanannya. Betapa banyak orang yang besar badannya, ya, berotot lagi. Kalau angkat apa saja dia satu kali angkat saja begitu, ya. Tapi ketika diuji dengan ujian yang berat, dia menangis sejadi-jadinya, ya, kayak anak kecil. Nah, paham ya? Tapi orang yang kurus, orang yang kecil, ketika kena musibah tenang, tidak menangis, tidak apa ya. Nah, maka momen yang kuat yang paling penting adalah kuat keimanannya. Itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang apa namanya? Mukmin yang dhaif. Mukmin yang lemah, maksudnya yang lemah imannya. Apalagi mukmin yang dia juga kuat imannya dan juga kuat badannya, ya. Nah, asal jangan kuat makan, ya. Nah, seperti itu. Kalau kuat makan, ya tidak apa-apa, asalkan tidak boleh berlebihan. Baik. Wa fil ayatil ukhra faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku fala yadhill, maka dijamin dia tidak akan sesat, wa la yashqa, dan dijamin tidak akan menderita hidupnya. Orang yang mengikuti petunjuk dijamin tidak sesat, ya, dan juga tidak menderita dalam menjalani kehidupannya. Nah, karena bahagia dan menderita itu bukan di dunia, ya, tapi bahagia dan menderita itu hakikatnya nanti di akhirat, ketika seorang itu betul-betul nyata sudah dijamin, sudah tahu bahwasanya dia masuk surga sebagai penghuni surganya Allah ataukah sebagai penghuni neraka. Maka disitulah, ya, hakikat sa'idun wa syaqiyun, orang yang bahagia dan orang yang syaqi, orang yang menderita. Farattaba ala ittiba'u hudahu arba'ata asya'. Maka Allah menyebutkan urutan dari pahala. Nah, urutan pahala atas mengikuti petunjuk, artinya hasil dari mengikuti petunjuk itu disebutkan ada 4. Pertama, nafyul khawfi wal hazan, itu dinafikan, ditiadakan rasa takut dan rasa sedih. Wal farqu bainahuma annal makruhu in kana qad madha ahdatha al hazanu. Nah, perbedaan antara takut dan hazan, takut dan sedih, Masya Allah sebutkan di sini bahwasanya apa namanya, al makruh sesuatu yang tidak disukai, wa in kana qad madha, kalau sesuatu itu sudah berlalu, tapi kalau diingat-ingat ahdatsal hazan, itu bisa menimbulkan kesedihan. Nah, itu sedih biasanya karena ingat kejadian yang tidak disukai telah terjadi, ya. Itu sedih. Nah, wa in kana muntaziran ahdatsal khauf. Tapi kalau masih ditunggu kejadiannya, ya, artinya ditunggu, dikhawatirkan terjadi sesuatu yang makruh tadi, sesuatu yang tidak disukai, ahdatsal khauf, maka akan terjadi yang namanya khauf, yang namanya rasa takut. Nah, jadi hazan, kesedihan itu pada waktu yang telah berlalu, nah, itu dihilangkan dari orang beriman karena dia tegar, dia tahu itu ada padanya kebaikan yang Allah inginkan, ada padanya pahala kalau kita bersabar, dan dia tidak khawatir dengan rasa takut karena Allah akan menjaganya. Nah, orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, menjaga hudud Allah, batasan-batasan Allah, maka Allah juga akan menjaganya. Ihfazillah yahfazuka, kata Nabi. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjagamu. Maka ketika kita yakin itu hilang rasa
khauf, tidak ada kekhawatiran. Tawakal kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nafahuma amman ittaba'a hudah. Maka hal itu semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan dari orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan tafaya hasala didduhuma wa huwal amnu at-tammu. Dan apabila intafaya keduanya itu tidak ada, dihilangkan dari seorang yang beriman atau orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka akan hasala, akan terjadi didduhuma. Hasala di sini dia fi'il lazim ya. Nah, hasala terjadi, mendapatkan. Nah, didduhuma apa namanya? Lawan daripada keduanya, wa huwal amut tam, yaitu al-aman, rasa aman yang sempurna. Nah, wa kadzalika nufiyad dhalalu wasyiqa. Demikian pula akan dihilangkan darinya kesesatan dan kesengsaraan. Aman ittaba hudahu. Jadi empat perkara yang akan didapatkan bagi orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Akan dihilangkan darinya kesesatan dan juga kesengsaraan. Idza intafaya sabata diduhuma wa huwal huda was sa'ada. Dan kedua perkara ini, kesesatan dan kesengsaraan itu apabila ditiadakan, dihilangkan dari seseorang, maka akan ditetapkan bagi orang yang mengikuti petunjuk lawan daripada kesesatan dan juga lawan daripada kesengsaraan, yaitu apa? Wa huwal huda was sa'adah, yaitu petunjuk dan kebahagiaan. Nah, jadi ini rahasia bahagia, mengikuti petunjuk. Orang mau bahagia ikuti petunjuk. Faman ittaba'a hudahu hasala al-amnu was sa'ada dunyawiyya wa ukhrawiyya wal huda wa intafa anhu kullu makruhin minal khawfi wal hadani wad dhalali wasyaqai. Masyaallah. Orang yang mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan baginya keamanan, kebahagiaan dunia dan akhirat, petunjuk, dan akan hilang darinya segala yang tidak disenangi, yaitu rasa takut, rasa sedih, kesesatan dan kesengsaraan. Fa hasala lahul marghubu wa dafa anhul marhub. Maka dia akan mendapatkan sesuatu yang marghub, sesuatu yang diinginkan, ya, sesuatu yang dicita-citakan, wandafa anhul marhub, dan akan tertolak darinya al-marhub, sesuatu yang ditakuti, sesuatu yang orang lari darinya. Wa hakadha aqsu man lam yattabi' hudahu fakafara bihi wa kadzdzaba bi ayatihi. Maka itulah dia kebalikannya orang yang tidak mengikuti petunjuknya Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kufur kepadanya, kufur kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan juga sampai mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam, faulaika ashabun nar. Maka mereka itulah orang-orang yang ashabun nar, penghuni neraka. Ashabun nar maksudnya ya sahiba, yang terus menemani neraka. Jadi ashab itu kan dari kata sahiba, teman, ya. Orang teman kena sering menemani, ya. Orang dikatakan teman kena ya temani ka dulu ya. Temani ka dulu kopi, ngopi, temani ka dulu ya. Akhirnya dikatakan teman, sama sahib. Ya sahib juga dikatakan sahib kena sahibud dar. Si pemilik rumah kena dia yang selalu menemani rumahnya sendiri. Nah ya. Itu al-mulazimuna yang selalu menyertai laha mulazamatas sahibu li sahibihi. Ya, penyertaannya orang yang seorang teman kepada temannya. Jadi selalu menyertai orang tersebut. Apa yang menyertai orang tersebut? Neraka. Jadi neraka itu mengikutinya, menyertainya terus menerus, ya. Wal ghorimu li ghorimihi. Orang yang ghorim, apa itu orang ghorim? Orang yang bangkrut kepada temannya juga yang bangkrut. Nah, terus ya menemani seperti itu ya. Atau ghorim juga dikatakan apa? Orang yang bangkrut dan juga orang yang merugi. Ghorim merugi ya. Wal ghorimu li ghorimihi. Orang yang merugi akan menemani orang merugi juga sama-sama.
hum fiha khalidun, maka mereka itu di dalam neraka itu khalidun, akan kekal. La yakhrujuna minha wa la yafturu anhumul adzabu wa la hum yunsarun. Ya, mereka tidak keluar dari neraka tersebut dan azab pun tidak sampai futur. Azab tidak futur. Bayangkan apa? Mungkin azab tidak, capek mat, siksa kok, ya, istirahatkan dulu. Tidak ada kata begitu, ya. Masya Allah, azab tidak futur, la yafturu. Allahu Akbar, ya. Nah, wala hum yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hadhil ayati wa ma asbahahuma inqisamul khalqi minal jinni wal insi ila ahli sa'adati wa ahli syaqawati. Maka dalam ayat ini dan yang serupa dengan ayat ini itu ada pembagian makhluk, ya, dari jin dan manusia. Dia dibagi makhluk, baik itu dia dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, terbagi menjadi apa? Ada yang mereka ahlus sa'adah dan ada ahlus syaqawah. Ada yang mereka adalah orang-orang yang bahagia dan ada orang-orang yang sengsara. Wa fiha, dan juga dalam ayat ini, sifatul fariqaini wal a'mali al-mujibah lidzalika. Terdapat pada ayat ini menyebutkan tentang sifat-sifat dua kelompok yang ada. Itu dua kelompok tadi, siapa? Ahlus sa'adah dan ahlus syaqawah. Disebutkan sifat-sifat itu bagaimana sampai mereka, kenapa bisa mereka bahagia, kenapa bisa mereka sengsara, dan juga sebutkan amalan-amalannya. Amalan-amalannya yang membuat mereka sa'adah, itu bahagia, dan amalan-amalan yang membuat mereka sengsara. Al-mujibah lidzalika, yang menyebabkan, yang mewajibkan mereka hal tersebut. Wa annal jinna kal insi fis sawabi wal iqab. Dalam ayat ini juga kita bisa pahami bahwasanya jin itu sama dengan manusia, sama-sama dapat pahala, sama-sama juga dapat hukuman. Kama annahum misluhum fil amri wan nahi. Sebagaimana juga jin itu sama dengan manusia, juga sama-sama mendapatkan perintah dari Allah dan juga sama-sama mendapatkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Thumma syara'a ta'ala yadhkuru bani Israila na'imahu alaihim wa yuzakkiru. Thumma syara'a ta'ala yudzakiru bani Israila ni'amahu alaihim wa ihsanihi. Nah, selesai membahas tentang bagaimana kejadian yang terjadi, ya, pada Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana usahanya iblis untuk menyesatkannya dan kesombongannya, ya. Maka kemudian kita masuk, Syekh menyebutkan syara'ah, memulai atau masuk dalam memberikan keterangan tentang Allah yudzakiru, Allah mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmatnya kepada mereka dan tentang ihsan. Masya Allah, ya. Jadi Al-Quran itu, kata Ibnu Qayyim, isinya semua tentang tauhid. Isinya semuanya tentang tauhid. Nah, maka dalam kisahnya kisahnya Bani Israel, orang-orang Yahudi, itulah kisah tentang menyebutkan jazanya orang-orang yang menyimpang dari tauhid, ya. Nah, maka kita bacakan di sini. Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Israila, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku kepadamu yang telah aku berikan kepada kalian, wa aufu bi ahdi, dan sempurnakanlah. Nah, aufu itu tunaikan dan sempurnakan, bi ahdi, janjiku, ufi bi ahdikum, maka saya akan penuhi juga janjiku kepada kalian. Maksudnya penuhilah janji kalian kepadaku, gitu, ya. Ufi bi ahdikum, maka saya pun akan memenuhi dan memberikan apa yang telah saya janjikan kepada kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian harus merasakan takut. Nah, takut yang membuat orang lari. Nah, jadi rahaban wa raqaba. Rahaban itu, ya, rahab itu takut,
lari dari yang dia takuti. Nah, kepada Allah. Yang ditakuti apa? Neraka. Dan untuk berlindung dari neraka itu kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Wa iyaya farhabun. Nah, takutlah kepada saya, justru dengan kepada saya kamu kembali, ya, larinya kepada saya. Takut kepada saya yaitu takut kemurkaanku, takut nerakaku. Nah, begitu ya. Wa iyaya farhabun. Kepadakulah kalian harus takut. Nah, artinya lari dari yang ditakuti yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah dengan atau kepada apa yang telah saya turunkan, yang mana apa yang saya telah turunkan kepada kalian itu musaddiqan ma'akum, itu membenarkan apa yang ada bersama kalian, yaitu beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Hendaknya kalian imani yang mana apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu musaddiqan, itu membenarkan apa yang ada pada kalian, itu sama dan bahkan membenarkan. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kafir kepadanya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun, dan jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, maksudnya apa? Walaupun mungkin banyak, ya, juta-jutaan kalian dapatkan dari mempermainkan ayat-ayat Allah, kalian apa namanya, rubah-rubah ayat-ayat Allah, kalian jual beli, ya, kalian apa namanya, ayat-ayat Allah itu supaya mendapatkan apa namanya, simpati orang, hadiah dari orang, kalian kemudian sampaikan ayatnya, sampai kalian apa namanya, mempermainkan ayat-ayat tersebut. Walaupun mungkin banyak, tapi dibandingkan surganya Allah itu sedikit. Jadi sama dengan qalila, tetap dianggap sedikit. Walaupun mungkin hadiahnya mobil, walaupun mungkin hadiahnya rumah, tapi itu tidak ada apa-apanya, itu sedikit, ya, dibandingkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah kalian hendaknya bertakwa. Nah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian taktumul haqq, menyembunyikan kebenaran dalam keadaan kalian tahu bahwasanya itu adalah perbuatan menyembunyikan kebenaran. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, al-muradu bi Israel Ya'qubu alaihissalam. Jadi yang dimasukkan Israel di situ, ya Bani Israel, wahai anak cucunya Israel. Dan Israel maksudnya adalah Ya'qub. Wal khitabu ma'a farqi Bani Israel, ma'a firaqi Bani Israel alladzina bil madinati wa ma haulaha. Dan diarahkannya ayat ini itu kepada firaqun, ya, beberapa kelompok dari kalangan Bani Israel, kalangan orang-orang Yahudi Bani Israel, yang mana mereka itu ada di Madinah ketika itu, dan juga yang ada di sekitar Madinah. Wa yadkhulu fihim man ata min ba'dihim, dan juga ayat ini juga bisa berlaku, masuk pula ya dalam ayat ini orang-orang yang datang setelah mereka. Sudah kan? Nah, sampai sini dulu ya, insyaallah kita ulang lagi nanti ya, ayat 40 dan 43. Nah, pinjam menunya supaya tidak, karena saya lupa sampai mana. Pinjam apa ya? Ya. Tanggal berapa ini? Yang Hijriah 17, 18 iya 18 Jumadil Tsani. Jumadil Tsani itu bulan keberapa Hijriah? Bulan ke-6, tahunnya 1443. Nah,
Ya, antum harus tahu itu. Antum muslim maka. Ya. Nah. Coba kita buktikan betul tidak? Tidak. Dulu akhir betul. Alhamdulillah. Nah, kita cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah ilmu dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi jama'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.